Jazakumullah khairan, barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، نسعد بلقائكم في هذا اليوم، وأرجو الله كما جمعنا في هذا اليوم أن يجمعنا في الفردوس الأعلى يوم القيامة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين, أما بعد. Sungguh kami sangat gembira bertemu dengan antum pada hari yang berbahagia ini, dan kami berdoa kepada Allah agar Allah subhanahu wa ta'ala mempertemukan kita di surga Firdaus yang sangat tinggi. As'alullah أن يوفق الجميع لما يحب ويرضى، ونتشكر من فضيلة الشيخ القاضي الدكتور بطرياليس أكبر حضوره معنا هذا اليوم وكلمته الطيبة التي ألقاها قبل قليل. أسأل الله ألا يحرمه أجرها وثوابها. Dan saya berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar Allah subhanahu wa ta'ala selalu menuntun kita kepada apa yang Ia cintai dan apa yang Dia ridhoi. Dan saya berterima kasih banyak kepada saudara kita, pada saudara saya Bapak Dr. Patilias Akbar yang telah hadir bersama kita pada hari yang berbahagia ini dan telah memberikan kata sambutannya yang sangat mulia dan sangat berkesan. Semoga Allah tabaraka wa ta'ala memberikan ganjaran yang besar kepada beliau. Allahu Rabbul Alamin الذي خلقنا ورزقنا والذي نعمه علينا متوالية والذي عما قريب سنقف بين يديه فيحاسبنا على أعمالنا بماذا أوصانا في كتابه العظيم. Allahu Rabbul Alamin yang telah menciptakan kita, memberi rezeki kepada kita, dan nikmat-nikmat Allah tabaraka wa ta'ala senantiasa tercurah kepada kita. Dan sebentar lagi, tidak lama lagi kita akan berdiri di hadapan Allah, dan Allah tabaraka wa ta'ala akan menghisab amalan kita. Dengan apa? Allah tabaraka wa ta'ala memberikan wasiat kepada kita dalam Quranul Karim. استمع لوصية ربك خالقك إلهك، استمع للمتصرف في الكون رب العالمين، استمع لمن يرفع من يشاء ويخفض من يشاء ويعز من يشاء ويذل من يشاء ويعطي من يشاء ويمنع من يشاء. استمع لوصاياه. Dengarkan firman-firman Allah tabaraka wa ta'ala Rabb kita. Dengarkan firman-firman Allah tabaraka wa ta'ala yang mengatur alam semesta. Dengarkan wasiat-wasiat Allah yang mengangkat orang yang Ia inginkan, merendahkan orang yang Ia inginkan, memuliakan orang yang Ia inginkan, dan menghinakan orang yang Ia inginkan. Dengarkan kepada wasiat-wasiatnya. الوصية الأولى في كتاب الله استمع إليها في سورة النساء. قال تعالى: ولله ما في السماوات وما في الأرض ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله غنيا حميدا. Dengarkan wasiat Allah yang pertama, yaitu firman Allah tabaraka wa ta'ala di dalam surah An-Nisa, walillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Allah lah pemilik langit dan bumi. Walaqad wasaina alladziina utul kitaba min qablikum wa iyyakum. Dan sungguh kami telah wasiatkan kepada ahli kitab sebelum kalian, dan kami wasiatkan juga kepada kalian, anittaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah. Wa in takfuru, apabila kalian kufur kepada Allah, fa inna lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Sesungguhnya milik Allah lah seluruh yang ada di langit dan di bumi. Wa kana Allahu ghaniyan hamida, dan Allah adalah yang maha kaya dan maha terpuji. ما هي تقوى الله
وكيف تكون منفذا لوصية الله عندما أوصاك بتقواه؟ متى تكون متقيا لله؟ وما هي فائدة تقوى الله؟ Apa itu takwa Allah? Dan bagaimana seorang muslim benar-benar bisa mempraktekkan takwa Allah tabaraka wa ta'ala ini, menjalankan wasiat Allah tabaraka wa ta'ala di dalam kitabnya? Dan bagaimana seorang muslim benar-benar bertakwa kepada Allah? Dan kita akan membicarakan bagaimana takwa kepada Allah itu. وقاية من المرض خير من العلاج، بمعنى أنك تحجز نفسك عن الشيء قبل أن يصل إليك، ولذلك يقال وقاية العسكري يلبس الواقي من أجل أن لا تصل إليه الرصاص، هكذا أنت تتقي الله. Pencegahan lebih baik daripada pengobatan. Engkau membuat untuk dirimu sebuah pencegahan sebelum datangnya kepadamu sesuatu yang berbahaya, sebagaimana yang kita kenal wiqayah askariyah, pencegahan-pencegahan yang ada pada pasukan-pasukan perang dan tentara-tentara, di mana seorang askari memakai pakaian yang bisa menjaganya dari peluru dan hal-hal yang membahayakannya. ما معنى اتقوا الله؟ أي احذروا من الله وتحرزوا من الله وفروا من الله واهربوا من الله. Apa itu makna takwa kepada Allah? Takwa kepada Allah maknanya berhati-hatilah terhadap Allah, jaga diri kalian dari Allah, larilah kalian kepada Allah, dan pergilah kalian mengarah kepadanya. كيف نتقي الله؟ وما هي الوسائل التي نكون بها من المتقين؟ Bagaimana caranya kita bertakwa kepada Allah, dan bagaimana sarana-sarana yang akan mengantarkan kita kepada jenjang orang yang bertakwa? ولماذا نكون من المتقين؟ ألم يهلك الله الأمم السابقة لما لم يكن عندهم تقوى؟ Kenapa kita harus menjadi orang-orang yang bertakwa? Tidakkah kita melihat, bukankah Allah telah menghancurkan umat-umat sebelum kita disebabkan mereka tidak menjadi orang-orang yang bertakwa? أين قوم نوح؟ أين فرعون وقومه؟ أين قارون صاحب الأموال العظيمة؟ أين الجبابرة؟ النمرود صاحب الملك العظيم؟ كلهم أهلكهم الله في لحظات. هذا الإله الذي أهلك هؤلاء الذين هم أصحاب الأموال وأصحاب السلطان وأصحاب القدرات وأصحاب الجنود، ألا يكون لنا عقل فنتقيه أن يهلكنا كما أهلكهم؟ Mana kaum Nabi Nuh, mana Fir'aun dan kaumnya, mana Qarun pemilik harta yang melimpah ruah, mana penguasa-penguasa dunia seperti Namrus dan pasukan-pasukannya. Sungguh Allah telah menghancurkan mereka dalam waktu yang sangat sekejap. Mereka adalah orang-orang yang di dunia memiliki harta yang melimpah ruah, memiliki kekuatan, memiliki kekuasaan, dan memiliki tentara-tentara yang sangat banyak, akan tetapi dihancurkan oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Tidakkah ini penting bagi kita untuk menjaga diri kita agar kita tidak dihancurkan Allah subhanahu wa ta'ala? بل في عصرك الحاضر انظر إلى الناس من حولك، كان كثير منهم أغنياء فأصبحوا فقراء، كانوا أصحاء فأصبحوا مرضى، كانوا أعزاء ورؤساء فأصبحوا أذلاء. من الذي قلب حالهم؟ الله. أفلا تتقي الله لئلا يبعد عنك نعمه كما أبعدها عن هؤلاء؟ Bahkan di zaman kita yang sekarang ini, zaman modern ini, lihatlah sekeliling kita. Lihatlah orang-orang yang awalnya adalah kaya raya, sekarang mereka menjadi fakir. Lihatlah orang-orang yang sebelumnya adalah orang yang sehat walafiat, sekarang mereka menjadi orang-orang yang sakit. Lihatlah orang yang sebelumnya adalah orang-orang yang mulia, sekarang menjadi orang-orang yang hina dan dikerdilkan manusia. Siapa yang merubah keadaan mereka?
dari awalnya menjadi orang-orang mulia kemudian menjadi manusia hina? Tidakkah untuk ini kita bertakwa kepada Allah tabaraka wa taala agar Allah tabaraka wa taala tidak menghinakan kita seperti mereka? لماذا تخاف من الرؤساء والأغنياء والكبراء والضباط والدول الكبرى ولا تخاف من الله؟ لو كنت متقيا لله لم تخف إلا الله، كما قال سبحانه: الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله. Kenapa kita harus takut kepada orang-orang yang besar? Kenapa kita harus takut kepada orang-orang kaya? Kenapa kita harus takut kepada para jenderal? Kenapa kita harus takut kepada negara-negara besar? Tidakkah mestinya kita hanya takut kepada Allah Subhanahu wa taala? Allah Subhanahu wa taala yang harusnya kita takut kepadanya. Allah berfirman, "Alladzina yuballighuna risalatillahi wa yakhshawnahu." Orang-orang yang menyampaikan risalah Allah dan takut mereka hanya kepada Allah. Wala yakhshawna illallah, dan mereka tidak ada yang mereka takutkan kecuali Allah Subhanahu wa taala. لماذا تخاف من الحيوانات المفترسة والله عز وجل هو الذي يدبرها ولا تتصرف إلا بأمر الله؟ خف من الله فإنك متى خفت من الله كفاك ووقاك وأبعد عنك كل سوء، كما قال سبحانه: أليس الله بكاف عبده. Kenapa kita harus takut kepada binatang-binatang yang memangsa, binatang-binatang yang ganas? Padahal Allah, dialah yang mengatur hewan tersebut dan dia yang melakukan segala-galanya dalam perbuatan hewan tersebut. Takutlah kita hanya kepada Allah, dan apabila kita hanya takut kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan segala sesuatunya bagi kita, dan Allah akan menjaga kita, menjauhkan kita dari seluruh mara bahaya. Allah berfirman, "Alaisallahu bikafin abdah?" Bukankah Allah hanya satu-satunya yang menyelesaikan segala urusan hamba-hambanya? تكملة الآية: أليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه. يخوفونك بخلق الله، مرة يخوفونك من أصحاب القوة ومن أصحاب المال ومن أصحاب السلطة ومن الحيوانات المفترسة ومن الآلات الفتاكة. يا أيها المؤمن لا تخف من ذلك كله، خف من الله وحده، لأنك متى خفت الله كفاك الله كل شيء، كما قال سبحانه: أليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه ومن يضلل الله فما له من هاد ومن يهد الله فما له من مضل أليس الله بعزيز ذي انتقام، أي قوي ينتقم من أعدائه وأعداء أوليائه. Dan sambungan daripada ayat, "Alaisallahu bikafin 'abdah wa yukhawifunaka billadzina min duni." Tidakkah Allah Subhanahu wa taala dia yang mencukupkan urusan hambanya, namun mereka menakut-nakutimu dengan sesuatu selain dia. Mereka menakut-nakutimu dengan makhluk-makhluknya, menakut-nakutimu dengan orang-orang yang memiliki kekuatan dan kekuasaan, orang-orang yang memiliki harta, orang-orang yang memiliki kedudukan dan pangkat. Mereka menakut-nakutimu dengan hewan-hewan yang akan mencabik-cabikmu. Jangan takut, takutlah hanya kepada Allah tabaraka wa ta'ala semata. Apabila engkau takut hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, niscaya Allah tabaraka wa ta'ala akan mencukupkan segala-galanya untukmu. Alaisallahu bikafin abdah. Bukankah Allah telah mencukupkan segala sesuatu untuk hambanya? Wa yukhawifunaka billadzina min dunih, dan mereka orang-orang tersebut menakut-nakutkan engkau dengan suatu selainnya. Wa man yudlilillahu fama lahu min had. Padahal orang-orang yang Allah sesatkan, niscaya tidak akan ada orang-orang yang bisa untuk memberikan petunjuknya kepadanya, dan barang siapa yang Allah berikan petunjuk kepadanya, niscaya tidak akan ada orang yang akan menyesatkannya. Bukankah Allah alaihissallahu bi'azizin dzintiqam? Bukankah Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang sangat perkasa, yang mampu membalas? Al-Qawi, dialah Allah yang sangat kuat, yang mampu membalas seluruh musuh-musuhnya dan musuh-musuh engkau wahai kaum muslimin.
هل أنت من المتقين؟ ما نسبة تقوى الله عندك؟ التقوى مبدأها في القلب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إن التقوى ها هنا، ويشير إلى صدره. والتقوى لها تأثير على جميع الجوارح. فيا أيها المؤمن، ضع تقواك في المقياس. كم تأخذ من 100 درجة في التقوى؟ Apakah engkau adalah orang yang bertakwa kepada Allah? Dan beberapa nisbah, beberapa persen takwamu kepada Rabbmu tabaraka wa ta'ala. Takwa berasal dari sini, dari dada, sebagaimana dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ala inna taqwa hahuna. Ketahuilah bahwa sesungguhnya takwa berasal dari sini, sambil Nabi SAW menunjuk kepada dadanya sebanyak 3 kali. Takwa, saudaraku, memiliki efek yang sangat jelas kepada anggota tubuh. Manakala Anda bertakwa kepada Allah, akan terlihat dalam anggota tubuh Anda. Saudaraku, letakkan takwamu di dalam timbangan, lihat berapa persen takwamu tersebut. سنقرأ 3 آيات لنعرف معنى التقوى ولنعرف صفات المتقين. أولها في أوائل سورة البقرة، قال تعالى: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب، يؤمنون بالساعة، يؤمنون بما أخبر الله به من الأمور التي لم نطلع عليها، وبالتالي يستعدون ليكونوا من أهل الجنة، ويستعدون ليكونوا من الناجين من نار جهنم. يؤمنون بالغيب، الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة، يحافظون على الصلوات ويؤدونها كاملة قائمة ليست نائمة، بحيث يصلونها في المسجد مع الجماعة، محافظين على الوضوء وعلى أركان الصلاة وشروطها وواجباتها، ومما رزقناهم ينفقون. الله هو الذي رزقك المال، ويطلب منك أن تعطي جزءا من هذا المال الذي رزقك للتبعيض مما رزقناهم. الله الذي رزقهم ينفقون. والذين يؤمنون بما أنزل إليك يؤمنون بالقرآن وبالسنة فيعملون بهما وبما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. عندهم جزم 100% أنهم عما قريب سيقفون بين يدي الله فيحاسبهم على أعمالهم. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. Akan kita bicarakan 3 ayat. Dari 3 ayat tersebut fahamlah kita apa itu makna takwa. Dan kita akan berbicara tentang sifat-sifat orang yang bertakwa yang ada di dalam ayat tersebut. Yang pertama, ayat-ayat yang tertera di awal-awal surat Al-Baqarah. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Itulah kitab yang tiada keraguan sedikit pun di dalamnya sebagai petunjuk untuk orang-orang yang bertakwa. Siapa mereka? Alladzina yu'minuna bil ghaib. Sifat mereka adalah orang-orang yang senantiasa beriman kepada hal yang gaib, hal yang tidak kita ketahui dan tidak bisa kita lihat, tentang hari kiamat, tentang seluruh yang Allah tabaraka wa taala beritahu kepada kita dari hal yang tidak mungkin kita lihat langsung dengan panca indera kita, masalah-masalah gaib. Sehingga orang-orang seperti ini yang bertakwa seperti ini senantiasa siap untuk berusaha menjadi orang-orang yang menjadi penduduk surga karena keimanan mereka kepada surga, dan berusaha terus untuk menjadi orang-orang yang selamat dari neraka jahanam karena keimanan mereka kepada hal tersebut. Wa yuqimuna shalah, dan mereka adalah orang-orang yang mendirikan salat, benar-benar mendirikan salawat yang 5, yang fardu dan yang lainnya, dan mereka benar-benar mendirikannya dan bukan bermalas-malasan dan tidur-tiduran. Mereka salat bersama jamaah kaum muslimin,
Mereka hadir dengan wudhu yang sempurna, mereka hadir dengan rukun-rukun salat yang sempurna, wajib-wajib salat yang sempurna. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan dari apa-apa yang kami rezekikan kepada mereka, mereka berinfak. Allah dialah yang telah memberikan kepadamu rezeki, dan dia minta kepadamu sebahagian daripada rezeki itu untuk engkau infakkan. Mimma razaqnahum, min di sini adalah tab'idiyah, min di sini adalah untuk sebahagian saja, artinya infakkan sebahagian daripada harta yang telah Allah berikan kepadamu. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun, dan sifat mereka berikutnya adalah orang-orang yang beriman kepada apa yang diturunkan kepadamu dan kepada orang-orang sebelummu, dan mereka adalah orang-orang yang sentiasa yakin akan hari kiamat. Mereka adalah orang-orang yang selalu percaya akan adanya hari kiamat tersebut. Sebentar lagi kita akan berdiri di hadapan Allah, dan mereka selalu meyakini itu. Kalau ini terjadi, maka Anda termasuk orang ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Mereka adalah orang-orang yang di atas petunjuk dari Rabb mereka, dan mereka lah orang-orang yang pasti akan beruntung. الآية الثانية التي فيها صفات المتقين من أجل أن تقيس كم لديك من الدرجات في مستوى التقوى. قال تعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. من هم المتقون؟ الخصلة الأولى: أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ. إذا كان عنده غضب لا يعلن به ولا يتكلم به ولا يقدح في من حوله ولا يتكلم عن زوجته إذا غضب عليها. كاظمين الغيظ. الثالثة: والعافين عن الناس. يخطئ الآخرون عليهم فيعفون ويتجاوزون ويسامحون. والعافين عن الناس. وأما الخصلة الرابعة: والله يحب المحسنين. يحسنون إلى الناس بالمال، يحسنون إلى الناس بالكلمة الطيبة والعمل والأخلاق الفاضلة، يحسنون إلى الناس بالنظر في حوائجهم وحل مشاكلهم والإصلاح بينهم لله، يرجون ما عند الله. ثم الخصلة الأخرى: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله. Kemudian ayat yang kedua berbicara tentang sifat orang-orang yang bertakwa. Dengarkan ayat ini saudaraku, agar engkau bisa menakar imanmu dan seberapa derajat imanmu tersebut. Firman Allah tabaraka wa ta'ala: wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Bersegeralah kalian wahai manusia menuju ampunan dari Rabb kalian dan menuju surga yang luasnya bagaikan luas langit dan bumi, yang telah diciptakan untuk orang-orang yang bertakwa. Disiapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Siapa mereka? Dengarkan sifat-sifat mereka. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra wal kadhiminal ghaiz. Sifat mereka adalah orang-orang yang senantiasa berinfak, baik di waktu lapang atau di waktu sempit, baik di kala senang atau di kala susah. Dan sifat mereka berikutnya adalah orang-orang yang kadhiminal ghaiz, orang-orang yang senantiasa menahan amarahnya. Manakala dia emosi dan amarah, dia tidak keluarkan amarahnya dalam bentuk kata-kata. Dia tidak mengucapkan kata-kata yang tidak baik kepada orang yang telah menyakitinya. Manakala dia marah kepada istrinya, dia tidak akan mengeluarkan kata-kata yang buruk kepada istri tersebut. Wal afina 'anin nas. Sifat mereka berikutnya adalah orang-orang yang selalu memaafkan terhadap manusia. Manusia, orang lain bersalah kepadanya, namun dia maafkan. Dia membiarkan dan dia selalu membebaskan orang lain daripada kesalahan tersebut.
Sifat berikutnya, wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah mencintai orang-orang yang muhsinin. Siapa muhsinin? Orang-orang yang berbuat baik. Siapa mereka? Mereka adalah orang yang berbuat baik kepada manusia dengan hartanya. Dia berbuat baik kepada manusia dengan kata-kata yang suci yang keluar dari mulutnya, dengan akhlakul karimah. Dia senantiasa berbuat baik kepada manusia. Dia selalu melihat apa hajat-hajat orang lain yang bisa dia selesaikan. Bagaimana caranya menyelesaikan perkara yang ada di tengah manusia. Bagaimana caranya mempersatukan dua orang yang sedang berseteru. Inilah dia sifat-sifat tersebut. Dan sifat berikutnya, walladzina idza fa'alu fa'ishatan aw zalamu anfusahum, mereka adalah orang-orang yang apabila melakukan sebuah perbuatan keji atau mereka menzalimi diri mereka dengan maksiat, dzakarullah, seketika itu juga mereka ingat kepada Allah, fastaghfaru lidzunubihim, lalu mereka bermohon ampun kepada Allah atas dosa-dosa tersebut. Wa man yaghfirudz dzunuba illallah, dan siapa lagi yang mampu untuk mengampunkan dosa selain Allah. الآية الثالثة التي فيها صفات المتقين من أجل أن تقيسوا درجة التقوى لديكم. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه، يحب المال لكنه يؤتيه، وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. Ayat yang ketiga yang berbicara tentang sifat orang-orang yang bertakwa. Dan lihat kadarmu dari sifat-sifat orang yang bertakwa tersebut. Lihat kiasanmu seberapa kamu mendapatkannya. Firman Allah tabaraka wa ta'ala, laisal birra an tuwallu wujuhakum qibala al-masyriqi wal maghrib. Bukanlah kebajikan itu hanya sekedar engkau menghadapkan wajahmu ke arah barat atau ke arah timur. Walakinnal birr, akan tapi kebajikan yang sebenarnya adalah man amana billahi wal yaumil akhir, orang-orang yang senantiasa beriman kepada Allah dan kemudian beriman kepada hari akhir, wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin, mereka selalu beriman kepada para malaikat, kepada kitab-kitab yang ada, kemudian kepada para nabi. Wa atal mala ala hubbih, dan dia selalu memberikan hartanya walaupun dia sedang mencintai harta itu. Ingat, memberikan harta di saat kita sedang mencintai harta tersebut, disitulah ketakwaan berada. Kepada siapa diberikan? Dzawil qurba wal yatama wal masakin, diberikan kepada kaum kerabatnya yang memiliki hubungan kekerabatan dengannya, diberikan kepada anak-anak yatim dan kepada orang-orang miskin. Wasailin, diberikan kepada orang-orang yang meminta-minta. Wafir riqab, dan diberikan untuk membebaskan budak-budak dari perbudakan. Tidak hanya itu, wa aqama salata wa ataz zakah, dan mereka adalah orang-orang yang mendirikan salat dan menunaikan zakat. Wal mufuna bi ahdillahi idza ahadu, dan mereka adalah orang-orang yang senantiasa menunaikan janji mereka kepada Allah manakala mereka telah berjanji kepada Allah. Berikutnya, was-sabirina fis sarra'i wad-dharra, dan mereka adalah orang-orang yang sabar baik di dalam hal-hal yang lapang atau di dalam hal-hal yang sempit. Ulaika alladzina shadaqu wa ulaika humul muttaqun, mereka adalah orang-orang yang telah jujur dan mereka adalah orang-orang yang bertakwa. إذن كم الدرجة عندكم؟ كل واحد منكم يقيس درجته في التقوى. كم لديك من الخصال السابقة؟ وماذا لديك من الأخلاق الفاضلة؟ هل أنت ممن يعفو عمن يسيء إليك؟
هل أنت ممن ينفق عند قلة المال وعند كثرته؟ هل أنت ممن يحافظ على الصلوات؟ الآيات السابقة والصفات السابقة هل هي موجودة لديك كاملة حتى نعطيك 100%؟ من الذي يقول بأنه أخذ 100% من درجات التقوى؟ Kalau demikian adanya, berapakah derajat iman di sisi kita masing-masing? Hendaklah kita mengkiaskan ketakwaan kita dengan ayat-ayat yang tadi telah kita bicarakan. Gerangan berapakah ketakwaan yang ada pada diri kita? Berapa ketakwaan yang kita miliki? Apakah kita termasuk orang-orang yang selalu memaafkan terhadap kesalahan orang lain kepada kita? Apakah kita termasuk orang-orang yang selalu menginfakkan harta kita, baik ketika harta itu melimpah atau ketika harta itu sedikit? Apakah kita termasuk orang-orang yang selalu menjaga sholatnya, yang menjaga pelaksanaan sholatnya dengan baik? Apakah sifat-sifat yang disebutkan tadi di dalam ayat telah ada pada diri kita secara sempurna sehingga kita bisa mendapatkan derajat 100% daripada sifat-sifat tersebut? Siapa di antara kita yang sanggup untuk mengatakan bahwa saya telah memiliki derajat 100% daripada derajat-derajat takwa itu? من أخذ 100% في التقوى منكم؟ Siapa di antara kalian yang mengambil 100% daripada sifat-sifat tersebut? ولا واحد. Seorang pun tidak ada. 95. Siapa yang bisa mengambil sampai 95%? 90. 90. لماذا نتقي؟ وما هي الفوائد التي نجنيها عندما نكون من المتقين؟ Kenapa kita harus bertakwa kepada Allah? Dan apa manfaat-manfaat dan faedah yang bisa kita dapatkan daripada takwa kepada Allah Subhanahu wa taala tersebut? في الآخرة الفوز العظيم، الفوز بالدرجات العلى من الجنة. قال تعالى: إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا. Di akhirat kita akan mendapatkan al-fauzu bil jannah, mendapatkan kemuliaan, kemenangan dengan masuk ke dalam surga. Al-fauzul azim, kemuliaan yang sangat besar, fi darajatil ula minal jannah, di dalam derajat yang sangat tinggi di surga Allah tabaraka wa taala. Allah berfirman, innalil muttaqina mafaza, sesungguhnya orang-orang yang bertakwa mereka lah yang mendapatkan keberuntungan. Hadaiqa wa a'naba, mereka berada di atas, di dalam kebun-kebun yang sangat rindang, di dalam pohon-pohon a'naba, pohon-pohon anggur yang sangat banyak. Wa kawa'iba atraba, mereka berada pada bidadari-bidadari yang sepantaran. Wa ka'san dihaqa, mereka berada pada air-air yang telah terisi dengan penuh. Innal muttaqina fi jannatin wa nahar fi maq'adi sidqin 'inda malikin muqtadir. Innal muttaqina fi jannati wa nahar, sesungguhnya orang-orang yang bertakwa berada di dalam surga-surga dan air yang mengalir fi maq'adi sidqin 'inda malikin muqtadir, mereka berada di tempat duduk kejujuran di sisi Rabb yang maha bisa atas segala sesuatu. وهكذا في الدنيا يعطي الله الخيرات للمتقين، لهم الرزق الواسع، لهم الأمن الوارف، لهم المحبة في قلوب الخلق، كما قال تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. Demikian juga di dunia, Allah tabaraka wa ta'ala akan memberikan kepada kita kebaikan-kebaikan yang sangat banyak. Allah akan memberikan kepada kita rezeki yang lapang. Allah memberikan kepada kita keamanan yang terus menerus. Allah akan memberikan kepada kita bahwa kecintaan di hati makhluk-makhluk terhadap kita. Sebagaimana yang Allah katakan di dalam Al-Quran, wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan peruntukkan untuknya segala solusi.
wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan memberikan rezeki kepadanya dari arah yang tidak dia kira-kira. المتقون يحبهم الله ويحبهم الخلق كما قال تعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا أي محبة. Dan orang yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan mencintainya dan makhluk pun akan mencintainya. Sebagaimana firman Allah di dalam Al-Quran, innal ladzina amanu wa amilu salihat sayaj'alu lahumur rahman wudda. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal saleh, niscaya Allah akan berikan kepada mereka kecintaan. Maksudnya adalah kecintaan makhluk kepadanya. المتقون سينصرهم الله وستكون العاقبة لهم كما قال الله تعالى والعاقبة للمتقين وكان حقا علينا نصر المؤمنين. Orang yang bertakwa, niscaya Allah tabaraka wa taala akan menolong mereka, dan akibat yang terakhir, bahagian terakhir adalah kebaikan adalah untuk mereka. Allah berfirman, wal aqibatu lil muttaqin. Akibat yang terakhir, bahagian yang terakhir kemenangan adalah untuk orang-orang yang bertakwa. Allah juga berfirman, wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin, adalah merupakan kewajiban atas kami menolong orang-orang yang bertakwa. Alhamdulillah. Yarhamukumullah. يهديكم الله يصلح. إذن هذه وصية من وصايا الله لنا في كتابه العظيم أن نكون من المتقين بحيث نخشى من الله، نخشى من عذاب الله، نخشى من العقوبات السيئة في الدنيا والآخرة. فما هي الوصية الثانية؟ Maka inilah dia wasiat Allah yang pertama untuk kita. Wasiat yang datang dari Allah di dalam kitabnya yang mulia, agar kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Takut hanya kepada Allah, takut dari azab Allah, takut dari seluruh akibat-akibat buruk yang akan didatangkan kepada kita daripada perbuatan maksiat kepada Allah. Apakah wasiat yang kedua? وصى الله في كتابه في 3 مرات بالإحسان إلى الوالدين، كما في قوله تعالى ووصينا الإنسان بوالديه حسنا وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. وفي الآية الأخرى ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا. وفي الآية الثالثة ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله أي رضاعه في 2 عام أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. Wasiat Allah yang kedua yang Allah wasiatkan kepada kita 3 kali di dalam ayat-ayatnya yang mulia, yaitu untuk berbuat baik kepada orang tua kita. Allah berfirman, wa wasainal insani biwalidayhi husna. Kami wasiatkan manusia untuk berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Wa in jahadaka litusyrika bima laysa laka bi ilm. Apabila mereka berdua bersungguh-sungguh mengajakmu agar engkau berbuat syirik, melakukan kesyirikan kepadaku, fala tuti'huma. Jangan taati keduanya. Ilayya marji'ukum fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Kepada saya semua kalian akan dikembalikan dan aku akan beritakan kepada kalian seluruh yang kalian lakukan. Kemudian ayat yang kedua Allah berfirman, wa wasainal insana biwalidayhi ihsana hamalathu ummuhu kurha wa wada'athu kurha. Kami wasiatkan manusia untuk berbuat baik kepada kedua orang tuanya.
ibunya yang telah mengandungnya dalam keadaan susah, kemudian melahirkannya dalam keadaan susah, wa hamluhu wa fisaluhu 30 syahra, dan kemudian dia mengandung anaknya, kemudian dia menyapihnya selama 3 bulan. Kemudian di dalam ayat yang lain Allah juga berfirman, wa wasainal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahn wa hamluhu wa fisaluhu 30 syahra. Dan kami wasiatkan manusia kepada kedua orang tuanya untuk berbuat baik. Ibunya yang telah mengandungnya dalam keadaan lemah di atas lemah, mengandungnya dan menyapihnya selama 30 bulan lamanya. Kemudian jahadaka ala an tusyrika bima laisa laka bihi ilm. Apabila kedua mereka mengajakmu untuk berbuat syirik kepada aku, menyekutukan aku dengan sesuatu, fala tuti'huma, jangan kau taati keduanya, wa sahibuhuma fid dunya ma'rufa, akan tetapi tetaplah kalian bermuamalah, berbuat baik dalam urusan dunia kepada mereka berdua. Wattabi' sabila man anaba ilayya, dan ikutilah jalan orang-orang yang taubat dan kembali kepadaku. Wattabi' sabila man anaba ilayya thumma ilayya marji'ukum fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Kemudian kepada akulah semua kalian akan dikembalikan, dan aku akan beritakan kepada kalian seluruh yang kalian amalkan. الإحسان إلى الوالدين ليس على جهة المقابلة، بحيث لأنهم أحسنا تحسن، وإنما تحسن إليهما طاعة لله ولو أساء إليك. والد طلق زوجته وهي حامل ولم ير ولده ولم ينفق عليه ولم يحسن إليه، ومع ذلك هو والد، يجب على الابن أن يحسن إلى والده. Berbuat baik kepada orang tua itu bukan untuk membalas kebaikan yang telah beliau lakukan kepada kita. Tidak. Berbuat baik kepada orang tua adalah berbuat baik kepada mereka untuk melakukan ketaatan kita kepada Allah. Walau orang tua tersebut telah berbuat hal yang buruk kepada kita, kita tetap wajib berbuat baik kepadanya. Ada orang tua yang dia mentalak istrinya, sementara istrinya dalam keadaan hamil. Kemudian istrinya melahirkan, dia tidak pernah melihat anaknya itu, dan dia tidak pernah menginfakkan hartanya, memberikan rezeki kepada anak tersebut, bahkan tidak pernah berbuat baik kepada anak tersebut. Akan tetapi anak yang seperti ini tetap bagi dia untuk wajib berbuat baik kepada orang tuanya. من الإحسان إلى الوالدين إعزاز صديقهما وصلة الرحم التي توصل من قبلهما، ومن الإحسان إلى الوالدين بعد وفاتهما الإكثار من الدعاء لهما. لا تحسبن أن بر الوالد والإحسان إليه ينقطع بموته، بل بعد موته تتمكن من الإحسان إليه ومن بره من خلال صلة الرحم التي من طريقه، ومن خلال مواصلة أصدقائه، ومن خلال الدعاء له، والصدقة على الفقراء بنية أن الأجر له. Berbuat baik kepada orang tua bisa dengan memuliakan sahabat-sahabat kedua orang tua kita, dan bisa juga dengan cara menjalin silaturahmi dengan kaum kerabat kedua orang tua kita. Dan ini bisa kita lakukan bahkan ketika kedua orang tua kita sudah wafat. Setelah kedua orang kita wafat, kedua mereka sudah wafat, kita bisa memperbanyak doa kita untuk beliau. Dan jangan kira bahwa dengan wafatnya kedua orang tua kita maka sudah selesai kewajiban kita berbuat baik kepada orang tua kita. Tidak. Berbuat baik kepada orang tua itu bahkan setelah kematian keduanya. Lakukan silaturahim bersama keluarga-keluarga kedua orang tua kita. Lakukan hubungan baik bersama sahabat-sahabat kedua orang tua kita. Perbanyak doa kita untuk kedua orang tua kita, dan perbanyak sedekah kepada kaum miskin dengan niat untuk pahala kedua orang tua kita. الوصية الثالثة التي جاءت في كتاب الله أن نجتمع ونتآلف ويحب بعضنا بعضا تقربا لله تعالى، وخصوصا فيما يتعلق بالأمور الدينية
نجتمع على الصلاة، نجتمع في صلاة التراويح، نجتمع أيام العيد، نتقرب بذلك لله عز وجل. Wasiat yang ketiga yang diwasiatkan Allah Tabaraka wa Ta'ala di dalam kitabnya yang mulia adalah agar kita selalu melakukan persatuan dan saling memperbaiki hubungan sesama kita dan saling mencintai satu sama lainnya. Kita lakukan semua itu untuk taqarruban ilallah, mendekatkan diri kita kepada Allah. Kita harus saling mendekatkan diri, apatah lagi dalam urusan-urusan agama. Kita saling mendekatkan diri di saat salat tarawih misalnya dan salat Id. Kita semua mendekatkan diri kita kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala dengan menjalin hubungan sesama kita. يقول الله جل وعلا ذاكرا هذه الوصية الثالثة: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين لله ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب. Allah menyebutkan wasiat itu dalam Al-Qur'annya. Wasiat yang ketiga ini dalam firman-Nya, syara'a lakum minad dini ma wasa bi Nuh walladzi auhayna ilaik. Kami syariatkan kepadamu daripada agama ini apa yang telah kami wasiatkan kepada Nuh dan kepada orang-orang yang telah diwahyukan kepada orang-orang sebelummu. Wa ma wasaina bihi Musa wa Ibrahima wa ma wasaina bihi Ibrahima wa Musa wa Isa, dan apa yang telah kami wasiatkan kepada Ibrahim, kepada Musa, kepada Isa, an aqimuddin, tegakkan agama Allah, wala tatafarraqu fih, jangan kalian berpecah belah di dalam agama Allah tersebut. Kabur 'alal musyrikina ma tad'uuhum ilaih, sungguh telah berat bagi orang musyrikin apa yang kalian serukan mereka untuk kepadanya. Allahu yajtabi ilaihi man yasha, sesungguhnya Allah Tabaraka wa Ta'ala dialah yang memilih untuknya orang-orang yang ia kehendaki. Wa yahdi ilaihi man yunib, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan hidayah kepada orang-orang yang patuh dan taat kepadanya. انظر لهذه الآية: شرع لكم من الدين، أي جعل الأمر المشروع الذي يتسع للناس كلهم هذه الأمور، أولها أن أقيموا الدين. هذه الشريعة هي شريعة الأنبياء السابقين، وفي مقدمتهم أولو العزم أفضل الرسل نوح وإبراهيم وموسى وعيسى، وهي شريعة محمد صلى الله عليه وسلم. شرع لهم ماذا؟ أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه، أي كونوا أمة واحدة وطريقة واحدة، لا توجد هناك فرق في اليمين وفرق في الشمال، كل منهم عنده عبادات لا توجد عند غيره، بل ينبغي بنا أن نكون على طريقة واحدة. متى نجتمع؟ متى نكون أمة واحدة؟ متى نترك التفرق والاختلاف؟ نتركه متى رجعنا إلى كتاب الله وإلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. إذا كنا نأخذ بالوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم فنتبعه ولا نأتي بعبادات جديدة لم يأتي بها النبي صلى الله عليه وسلم، حينئذ نجتمع ونتحد ونتفق ونكون أمة واحدة. أما إذا وجدت البدع، هذا يبتدع عبادة وهذا يأتي بطريقة وذاك يأتي بشيء جديد، حينئذ نفترق ونختلف، ولن يعصمنا من التفرق والاختلاف إلا أن نحكم كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم في جميع أمورنا، اتباع بلا ابتداع. Lihatlah kepada ayat ini, syara'a lakum minad dini. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mewasiatkan kepada kalian syariat. Al-amrul masyru', perkara yang disyariatkan ini masuk dalamnya seluruh manusia.
yaitu aqimuddina wa la tatafarraqu fih. Tegakkan agama Allah dan jangan kalian berpecah belah di dalam agama Allah tersebut. Jangan kalian berpecah belah di dalam agama Allah tersebut. Ini wasiat Allah kepada nabi kita. Bahkan wasiat Allah kepada nabi-nabi sebelum beliau. Bahkan wasiat Allah Subhanahu wa taala kepada ulul azmi minar rusul. Kepada Nabi Ibrahim, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa dan Nabi Isa. Inilah wasiat Allah, aqimuddina wa la tatafarraqu fi. Tegakkan agama kalian dan jangan kalian berpecah belah di atas agama tersebut. Kapan kita menjadi umat-umat yang benar-benar berada di atas sebuah perkara yang sama? Kita tidak berpecah belah. Tidak ada yang di sini di kanan dengan segala amalan-amalannya dan yang di kiri dengan segala amalan-amalannya. Kapan semua kita menjadi umat yang akan berada pada ibadah yang sama? Jawabannya, kita akan menjadi sebuah umat yang satu, umat yang tidak berpecah belah, umat yang selalu bersepakat apabila kita kembali kepada kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apabila semua kita kembali kepada kitabullah dan sunnah Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita hanya berpegang teguh kepada kitab tersebut, kita hanya berpegang teguh kepada apa yang datang kepada kita dari Nabi kita tercinta. Dengan itu kita akan bisa bersepakat, dengan itu kita akan bisa menjadi umat yang sama di atas ibadah-ibadah yang sama. Kita akan menjadi umat yang bersatu manakala hal itu telah kita lakukan. Apabila kita justru berpecah belah dan masuk ke dalam perkara-perkara bid'ah, yang ini mengamalkan amalan yang lain dan itu mengamalkan amalan yang lain pula daripada apa yang diamalkan, niscaya akan terjadi di antara kita perbedaan. Ketahuilah, selama-lamanya kita tidak akan pernah bersatu sampai kita benar-benar menjadikan kitabullah dan sunnah Rasulullah sebagai hakim pemutus perkara di antara kita. هذه نماذج من وصايا الله في كتابه العزيز، وسنأتي إن شاء الله لعدد من وصايا النبي صلى الله عليه وسلم لأمته، وكانت آخر وصية للنبي صلى الله عليه وسلم وهو في سياق الموت يقول: الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم يوصينا بأن نحافظ على صلواتنا. Dan apa yang kami sampaikan tadi adalah beberapa contoh daripada wasiat-wasiat yang ada di dalam kitabullah yang mulia. Dan sekarang kita akan bawakan beberapa contoh, beberapa hal wasiat dari Nabi kita tercinta SAW untuk umatnya. Dan adalah wasiat yang akan kita bawakan ini akhir daripada wasiat Nabi kita tercinta SAW di saat-saat terakhir daripada kehidupan beliau. Nabi SAW bersabda, as-salah wa ma malakat aimanukum. Salat, jaga salat dan jaga budak-budak kalian. Nabi kita tercinta mewasiatkan kita untuk selalu menjaga dan menjaga salat kita. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بوصية جبريل الملك الذي وكله الله بإنزال القرآن على نبيه، فقال: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. Nabi SAW memberitahu kepada kita tentang wasiat. Yang wasiat ini adalah wasiat dari malaikat Jibril. Jibril adalah malaikat yang Allah percayakan untuk menurunkan Qur'annya kepada Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam. Malaikat Jibril berwasiat. Berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma zala Jibrilu yusini bil jar hatta dhanantu annahu sayuwarrithuh." Dan senantiasa Jibril alaihi salam memberikan wasiat kepadaku untuk aku berbuat baik kepada tetangga. Untuk aku berbuat baik kepada tetangga sampai aku mengira, saking seringnya Jibril memberikan wasiat, bahwa Jibril akan menjadikan tetanggaku itu adalah ahli warisku. اسمع لهذه الوصية من النبي صلى الله عليه وسلم، يقول فيها: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة لمن ولاه الله أمركم، وإن كان عبدا حبشيا مقطع الأطراف. أوصى النبي صلى الله عليه وسلم بالتقوى وقد تقدمت معنا، كما أوصى بالسمع والطاعة
لأصحاب الولاية، الأمراء، القادة، حتى الأستاذ في درسه هو ولي أمر، وحتى الضابط والعسكري في الطريق هو ولي أمر. تتقرب إلى الله عز وجل بالسمع والطاعة لرئيسك في العمل ليثيبك الله، فهذا من السمع والطاعة لولاة الأمور. Kemudian wasiat berikutnya dari Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam adalah perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Usikum bittaqwallah." Aku wasiatkan kalian untuk bertakwa kepada Allah, was-sam'i wat-tha'ah liman wallahu Allahu amrakum. Dan agar kalian, aku wasiatkan kalian untuk patuh dan taat kepada orang-orang yang telah Allah berikan kepada mereka perkara urusan kalian. Wa in kana 'abdan habasyian muqatta'al atraf. Walaupun orang-orang tersebut, pemimpin-pemimpin kalian tersebut adalah seorang hamba dari Habasyah, hamba Habasyi yang mana kedua kaki dan tangannya buntung. Inilah Nabi kita tercinta yang telah memberikan wasiat kepada kita untuk bertakwa dari pembicaraan yang telah kita bicarakan sebelumnya. Kemudian Nabi kita memberikan wasiat as-sam'u wa ta'ah agar kita patuh dan taat kepada para pemimpin. Pemimpin kita, orang-orang yang dipercayakan oleh Allah untuk memimpin negeri kita, bahkan sampai kepada ustadz kita yang memberikan pelajaran kepada kita, dalam pelajarannya harus kita ikuti. Tentara, polisi yang ada di jalan, semua itu adalah orang-orang yang Allah subhanahu wa ta'ala serahkan urusan kita kepadanya dan harus kita taati mereka dalam rangka mencari pahala di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. من وصايا النبي صلى الله عليه وسلم أن قال: أوصيك أن تستحي من الله كما تستحي من الرجل الصالح من قومك. لو كان هناك رجل صاحب دين، صاحب تقوى، تخافه، تهابه، هل تفعل عنده شيء من المعاصي؟ لا تفعل، لأنك تستحي منه. فكيف لا تستحي من الله وهو الذي خلق هذا الرجل الصالح، وهو الذي وفقه للصلاح، وهو الذي يرزقه ويتولى شأنه، وهو الذي يميته ثم يبعثه، فكيف لا تستحي من الله؟ Kemudian di antara wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang Rasulullah wasiatkan kepada kita, "Usika an tastahyi minallah kama tastahyi minar rajulis salih min qaumik." Saya wasiatkan kalian untuk kalian agar kalian malu kepada Allah, memiliki sifat malu kepada Allah sebagaimana kalian malu kepada seorang lelaki saleh dari kaum kalian. Manakala di tengah-tengah kaum kita ada seorang lelaki yang saleh, orang yang memiliki agama yang kuat, orang yang takwa kepada Allah, niscaya kita akan segan kepadanya, kita akan takut kepadanya dan tidak akan berani berbuat maksiat di depannya. Bagaimana kita akan melakukannya kepada Allah? Bagaimana kita tidak takut dan tidak malu kepada Allah? Padahal dialah Allah yang telah membuat lelaki ini menjadi orang saleh, yang telah memberikan kepada lelaki ini jalan-jalan menuju kebaikan. Dialah Allah yang telah melakukan kepada lelaki ini. Bagaimana mungkin kepada lelaki itu kita tidak berani berbuat maksiat di hadapannya dan kita tidak malu berbuat maksiat di hadapan Allah? وصية أخرى من وصايا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أوصيك بتقوى الله في سر أمرك وعلانيته، وإذا أسأت فأحسن، إذا أسأت فأحسن، ولا تسألن أحدا شيئا، ولا تقبض أمانة. السر والعلانية بالنسبة لله سواء، كما قال تعالى: إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، وكما قال سبحانه: واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه، وكما قال واصفا نفسه: يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. Dan wasiat yang lain, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Usika bitaqwallahi fi sirri amrika wa alaniyatih." Aku wasiatkan engkau agar bertakwa kepada Allah di dalam kesendirianmu atau ketika engkau berada di hadapan orang ramai. Wa idza asa'ta fa ahsin. Apabila engkau telah berbuat hal yang salah dan buruk, maka ikuti dengan perbuatan baik.
wala tas'alan ahadan syai'a, dan jangan kamu pernah meminta-minta kepada orang apapun, wala taqbidan amanah, dan jangan engkau sampai memegang sebuah amanah. Asirru wal alaniyah. Kita bertakwa kepada Allah di dalam kesendirian atau di dalam saat kita berada di keramaian. Allah, saudaraku, Dia mengetahui kita ketika kita berada di keramaian atau kita berada di dalam kesendirian. Allah tidak tersembunyi baginya keadaan kita, dan sama saja di saat kita berada sendiri atau berada di tengah keramaian. Allah berfirman, innallaha la yakhfa alaihi syai'un fil ardi wala fis sama'. Sesungguhnya Allah tidak ada yang tersembunyi darinya apapun di langit dan di bumi. Wa'lamu annallaha ya'lamu ma fi anfusikum fahdharuh. Ketahuilah bahwasanya Allah mengetahui semua yang ada pada diri kalian, maka takutlah kepadanya. Dan Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan, ya'lamu kha'inatal a'yuni wa ma tukhfis sudur. Dialah Allah yang mengetahui khianat yang ada pada mata, dan Allah tahu semua yang tersembunyi di dalam dada. قال وإذا أسأت فأحسن، يعني إذا عصيت الله فأتبع المعصية بطاعات من أجل أن تمسحها، وهكذا إذا أسأت إلى عباد الله فأحسن إليهم. كم من مرة أنت تسيء إلى الآخرين، مرة وأنت تسوق السيارة تقوم بالحجز عمن يمينك، ومرة تلف على من يسارك، أنت أسأت إليهم بذلك. مرة تضرب صوت المنبه في السيارة فتزعج الآخرين، أسأت إليهم بذلك. بل مرة تتكلم بلسانك فتسب الآخرين، أسأت إليهم بذلك. ومرة تذكر عيوبهم، تقول فلان سيء، فلان رديء، فلان يفعل المعصية الفلانية، هذه إساءة حرام تعصي الله بها، لأنك حينئذ تغتاب. والله يقول ولا يغتب بعضكم بعضا. وبالتالي إذا أسأت إلى أحد بالغيبة فأحسن إليه بأن تذكر محاسنه في المجالس التي ذكرت مساوئه فيها. وإذا أسأت إلى موظف أو إلى شخص فتقرب إلى الله بالإحسان إليه، إما بالثناء عليه، وإما بحسن التعامل معه، وإما بأن تأتي إليه وتطلب منه أن يسمح عنك لأنك أخطأت في حقه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من كان عنده مظلمة لأخيه فليستسمحه اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم. Sabda Rasul kita tercinta, wa idza asa'ta fa ahsin. Apabila engkau telah berbuat hal yang buruk, maka iringi perbuatan yang baik. Maksudnya adalah apabila engkau telah berbuat maksiat kepada Allah, dengan engkau melakukan hal yang dilarang oleh Allah, maka iringi dengan perbuatan baik, yaitu engkau berbuat hal yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga dengan manusia. Idza asa'ta ilan nasi fa ahsin ilaih. Apabila engkau telah berbuat buruk kepada manusia, maka lakukan perbuatan baik kepada manusia tersebut. Apa yang telah kita lakukan? Sering sekali kita lakukan perbuatan buruk kita kepada orang lain. Terkadang kita menyetir, mengendarai kendaraan kita, lalu kita kemudian menutup jalan dari orang yang sebelah kanan kita, menutup jalan dari orang yang sebelah kiri kita, dan terkadang kita membunyikan bunyi klakson yang sangat besar pada mobil kita, sehingga mengganggu pendengaran kaum muslimin. Itu artinya kita telah berbuat buruk kepada orang tersebut. Iringi perbuatan buruk kita itu dengan perbuatan baik kepada orang-orang yang telah kita lakukan perbuatan buruk kita kepadanya. Dan kadang-kadang kita menyebut aib-aib orang lain. Kita mengatakan fulan itu adalah orang yang buruk, fulan itu adalah orang yang telah melakukan perbuatan buruk, fulan itu melakukan perbuatan maksiat ini, maksiat itu. Ini haram, ini sesuatu yang telah engkau lakukan dari perbuatan haram, yang dengannya engkau berbuat maksiat kepada Allah. Allah melarang engkau melakukan itu. Wala yaghtab ba'dukum ba'dha. Dan jangan kalian, kata Allah, melakukan ghibah. Jangan sebahagian kalian menghibah sebahagian yang lainnya. Al-ghibah
itu adalah hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Engkau telah menyebut keburukan seseorang di suatu majlis, maka lakukan hal yang baik setelah itu. Sebut kebaikan-kebaikannya di majlis-majlis yang engkau telah menyebut keburukan orang itu di majlis tersebut. Kadang-kadang engkau telah berbuat buruk kepada seorang karyawan, engkau telah berbuat buruk kepada orang yang bertugas, maka lakukan perbuatan baik kepada mereka setelah itu. Puji mereka, minta maaf kepadanya, dan setelah itu bermuamalah dengan muamalah yang baik kepadanya. Engkau terkadang datang kepada manusia telah menggibahinya, kemudian engkau minta agar dia memaafkan kesalahanmu. Nabi SAW mengatakan, "Man kana indahu mazlamatun li akhihi." Barang siapa di antara kalian yang memiliki kezaliman yang telah dia lakukan kepada saudaranya, falyastasmihhu minhu al-yawm qabla an la yakuna dinarun wala dirham. Hendaklah dia minta maaf kepadanya dan minta direlakan sebelum datang hari di mana tidak ada berguna lagi dinar, uang emas, dan tidak juga berguna dirham, yaitu uang perak. ثم قال في هذا الحديث: ولا تسألن أحدا شيئا. المؤمن يحسن به أن يكون سؤاله كله لله، كما في الحديث الآخر: إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. وهذا معنى قول الله عز وجل: إياك نعبد وإياك نستعين، أي لا نعبد أحدا سواك ولا نستعين بأحد سواك. إذا سألت الناس قلت منزلتك عندهم، وإذا سألت الله ارتفعت درجتك عند الله، فإن الله يطلب منك أن تسأله، كما قال تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. وكما قال جل وعلا: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. Wasiat berikutnya dari Nabi kita tercinta, wala tas'alan ahadan syai'a. Jangan engkau meminta sesuatu kepada manusia. Orang mukmin, orang yang bertakwa, hendaklah seluruh permintaannya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak meminta kepada manusia. Sesungguhnya apabila engkau meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, itu artinya engkau telah mengamalkan firman Allah yang Allah perintahkan kepadamu, iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada engkau kami beribadah ya Allah. Kami tidak akan beribadah kecuali hanya kepadamu. Wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepada engkau kami akan minta pertolongan, di mana kami tidak akan minta pertolongan kecuali kepadamu. Wahai saudaraku, apabila engkau suka meminta kepada manusia dan rajin meminta kepada manusia, maka sesuai dengan kadar itu derajatmu di sisi Allah akan turun. Dan ketika engkau rajin meminta kepada Allah dan tidak meminta kepada manusia, maka derajatmu di sisi Allah Subhanahu wa taala akan semakin tinggi. Allah memerintahkan kita untuk memohon kepadanya dengan firman-Nya, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Dan Rabb kalian telah berkata, ud'uni astajib lakum. Mintalah kepada aku, niscaya aku akan kabulkan untuk kalian. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Sesungguhnya orang-orang yang sombong untuk beribadah kepadaku dan meminta kepadaku, niscaya dia akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina dina. Allah juga berfirman, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang diriku, katakan kepada mereka bahwa sesungguhnya aku qarib, aku sangat dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'ani. Aku akan mengabulkan doa orang-orang yang berdoa manakala dia berdoa hanya kepadaku. Falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Maka hendaklah mereka juga mengistijabah permintaanku, mengabulkan apa yang kuminta dari mereka, dan hendaklah mereka beriman kepadaku. Mudah-mudahan dengannya mereka menjadi orang-orang yang berjalan di atas kebenaran. وصية تغفلون عنها ولا تطبقونها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة: أوصيك بتقوى الله
وأن تكبر على كل شرف، أي إذا ارتفعت فكبر، إذا ركبت السيارة وارتفعت بك السيارة على جبل أو غيره قل الله أكبر، تكون بذلك منفذا لوصية النبي صلى الله عليه وسلم. Wasiat berikutnya, ini adalah wasiat yang kita sering lalai mengamalkannya dan sering sekali kita tidak mengamalkannya dalam kehidupan kita. Wasiat Rasulullah SAW kepada Abu Hurairah radhiyallahu taala an, usika bitaqwallah, aku wasiatkan engkau untuk bertakwa kepada Allah, wa an tukabbira ala kulli syaraf, dan agar engkau selalu bertakbir di atas setiap ketinggian. Ketika engkau berada di tempat yang tinggi, engkau berada dalam tempat yang tinggi, maka di situ diwasiatkan kita untuk bertakbir. Misalnya kita berada di atas sebuah mobil, lalu mobil kita berjalan menuju sebuah pendakian, menuju sebuah bukit, maka di sana kita disyariatkan dan diwasiatkan untuk bertakbir kepada Allah, mengucapkan Allahu Akbar, sesungguhnya Allah Maha Besar. Ini adalah wasiat yang diberikan kepada kita agar kita kemudian menjalankan wasiat tersebut dalam kehidupan kita. استمع لهذه الوصية الجامعة التي رواها أهل السنن بإسناد جيد. يقول صلى الله عليه وسلم: أوصيكم بأصحابي خيرا. صحابة رسول الله في مقدمتهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم. أوصيكم بأصحابي خيرا ثم الذين يلونهم. ثم قال صلى الله عليه وسلم: ألا لا يخلون رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما. عليكم بالجماعة وإياكم والفرقة فإن الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين أبعد. من أراد بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة. Wasiat berikutnya adalah wasiat yang mulia, diriwayatkan oleh ashabus sunan, oleh sunan-sunan, yaitu perawi-perawi hadis yang di dalam kitab sunan. Rasulullah SAW berwasiat, usika bi ashabi khaira, aku wasiatkan kalian agar kalian selalu berbuat baik kepada sahabat-sahabatku. Sahabat-sahabat Nabi adalah orang yang telah menemani perjalanan hidup Nabi kita. Di bahagian terdepan dari mereka adalah Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali radhiyallahu anhum ajma'in. Mereka adalah sahabat-sahabat Nabi kita yang kita harus berbuat baik dan melakukan kebaikan kita kepada mereka. Tsummal ladzina yalunahum, kemudian generasi-generasi penerus mereka. Dalam wasiat berikutnya, Nabi SAW mengatakan, ala la yakhluwanna rajulun bimra'ah, ketahuilah agar jangan sampai seorang lelaki berduaan saja dengan seorang wanita, illa kana syaitanu thalithuhuma, kalau itu terjadi niscaya yang ketiga di antara mereka adalah syaitan. Maka tidak boleh bagi seorang lelaki berduaan saja dengan wanita. Dalam wasiat lainnya Rasulullah SAW mengatakan, alaikum bil jamaah, hendaklah kalian bersama jamaah, karena sesungguhnya syaitan bersama seorang yang berada pada satu orang, dan kalau dia berada pada dua orang maka niscaya syaitan akan semakin menjauh dari orang yang berdua. Dalam wasiat yang lainnya Rasulullah SAW mengatakan, man arada bahbuhatal jannah fa'ala falyalzamil jamaah, barang siapa yang ingin berada di tengah-tengah surga yang mulia maka hendaklah dia selalu bersama jamaah. Nahnu muhtajun ila dzikr kama qala ta'ala fadhkuruni adhkurkum, wa muhtajun ila syukr kama qala ta'ala la in syakartum la azidannakum. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ: يا معاذ والله إني لأحبك، أوصيك لا تدعن دبر كل صلاة أن تقول اللهم أعني على شكرك وذكرك وحسن عبادتك. Sesungguhnya kita adalah orang yang sangat membutuhkan untuk berzikir kepada Allah. Kita membutuhkan itu. Allah berfirman, uzkuruni azkurkum, selalulah kalian ingat kepada aku, selalulah kalian berzikir kepada aku, niscaya aku akan selalu ingat kepada kalian. Kita juga orang yang sangat membutuhkan syukur
kita yang membutuhkannya. Karena Allah berfirman, la in syakartum la azidannakum. Seandainya kalian bersyukur kepadaku, niscaya aku akan tambahkan kepada kalian nikmat-nikmatku. Dan kita membutuhkan wasiat Rasulullah SAW kepada Mu'adz bin Jabal. Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepadanya, inni la uhibbuk. Sesungguhnya aku benar-benar cinta kepadamu wahai Mu'adz. Usika alla tada'anna dubura kulli salata an taqul. Aku wasiatkan kepadamu wahai Mu'adz agar jangan engkau tinggalkan setiap engkau selesai salat, jangan engkau tinggalkan mengucapkan Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantu aku untuk senantiasa bisa berzikir kepadamu, bersyukur kepadamu, dan melaksanakan ibadah yang baik kepadamu. من الوصايا التي أوصى بها النبي صلى الله عليه وسلم أن وصى أبا ذر وأبا الدرداء وأبا هريرة بثلاث وصايا عظيمة. قال أوصاني خليلي أن أوتر قبل أن أنام، وأن أصلي الضحى، وأن أصوم 3 أيام من كل شهر. Dan di antara wasiat-wasiat yang mulia, dari wasiat-wasiat Nabi kita tercinta SAW adalah wasiat Rasulullah SAW kepada sahabat beliau yang bernama Abu Dzar. Demikian juga hal yang sama kepada Abu Darda. Demikian juga hal yang sama kepada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. 3 wasiat yang wasiatkan kepada sahabat-sahabatnya. Sebagaimana dikatakan oleh sahabat-sahabat Nabi tersebut, Ausani khalili. Sesungguhnya kekasihku telah memberikan wasiat kepadaku, an utira qabla an anam. Wasiat pertama agar aku selalu melakukan salat witir sebelum aku tidur. Kemudian wa an usalli duha, agar aku selalu melaksanakan salat duha. Wa an asuma 3 ayyamin min kulli syahr, dan mewasiatkan aku agar aku senantiasa puasa 3 hari pada setiap bulan. من وصايا النبي صلى الله عليه وسلم أن وصى الأمة بحق الضعفاء، بحق اليتيم، وبحق المرأة الضعيفة المسكينة. وقال اللهم إني أحرج حق الضعيفين اليتيم والأرملة، وفي لفظ والمرأة. ومن حينئذ ينبغي أن نتقرب إلى الله بحقوق هؤلاء الضعفاء. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم هل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم. من أراد أن ينصره الله وأن يؤيده الله وأن يكون الله معه فليرحم أولئك الضعفاء. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ارحموا من في الأرض يرحمكم إيش من في السماء. حق اليتيم. Di antara wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berikutnya adalah wasiat yang diwasiatkan Rasulullah SAW kepada seluruh umat agar menjaga orang-orang yang lemah di antara mereka, menjaga anak-anak yatim di tengah mereka, menjaga wanita-wanita yang lemah dan miskin di antara mereka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan uharriju haqqal yatimi wal armalati, dan riwayat yang lain adalah wal mar'ah. Sesungguhnya aku meminta kepada kalian untuk selalu menjaga haknya anak yatim dan haknya janda-janda. Dalam riwayat lain haknya wanita-wanita. Manakala kita ingin menjalankan wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini, hendaklah kita bertaqarrub kepada Allah, mendekatkan diri kita kepada Allah dengan memperhatikan mereka, orang-orang yang lemah di antara kita. Memperhatikan orang-orang miskin, memperhatikan orang-orang yatim, wanita-wanita janda, dan lakukan itu untuk mentaqarrub diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasul kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Hal tunsarun wa turzaquna illa bi du'afaikum."
Tidaklah kalian itu mendapatkan pertolongan dari Allah, dan tidaklah kalian itu mendapatkan rezeki dari Allah kecuali karena di antara kalian ada orang-orang yang lemah. Maka barang siapa di antara kita yang ingin Allah menangkan dia dan Allah jayakan dia, hendaklah dia memperhatikan haknya orang-orang lemah, haknya orang-orang miskin di antara mereka. Sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi kita tercinta SAW, irhamu man fil ard yarhamkum man fis sama. Rahmatilah, sayangilah orang-orang yang ada di bumi, niscaya kalian akan disayangi oleh Allah yang ada di langit. هكذا أوصى النبي صلى الله عليه وسلم بالرحم والقرابة، أمر بصلتهم، أمر بالإحسان إليهم، أمر بتفقد حوائجهم. يقول صلى الله عليه وسلم أوصاني الله بذي القربى وأمرني أن أبدأ بالعباس، وقد قال الله تعالى وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. Demikian juga Rasulullah SAW pernah mewasiatkan kita untuk menjalin silaturahmi di antara kita dan menjalin hubungan kaum kerabat yang ada di antara kita. Hendaklah kita menjaga dengan selalu menjalin hubungan tersebut, dan hendaklah dengan berbuat baik kepada mereka dan memperhatikan kebutuhan-kebutuhan mereka. Sesungguhnya Rasulullah SAW mengatakan, awsanillah, sesungguhnya Allah telah mewasiatkan kepadaku bidzil qurba, agar aku memperhatikan orang-orang yang memiliki kaum kerabat, hubungan tali kerabat denganku, wa abda'u bil Abbas, dan aku memulai dengan pamanku Abbas. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ulul arhami ba'duhum aula bi ba'din fi kitabillah, dan orang yang memiliki tali silaturahmi, tali kekerabatan, maka di dalam kitabullah mereka lebih berhak untuk memperhatikan sebahagian dari mereka. كذلك أوصى النبي صلى الله عليه وسلم بطاعة الله عز وجل، وقد أوصى بطاعة الله حتى أخبر بأن من أطاع الله دخل الجنة، وأن من عصاه وأن من عصاه استحق عقوبة الله جل وعلا. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل ومن يأبى يا رسول الله؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. Dan wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berikutnya adalah wasiat kepada kita untuk senantiasa taat kepada Allah Azza wa Jalla, taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi kita menyampaikan bahwa barang siapa yang taat kepada Allah, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan memasukkannya ke dalam surga. Namun manakala kita berbuat maksiat, tidak taat kepada Allah, ketika itulah kita berhak untuk mendapatkan hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi kita juga pernah bersabda, kullu ummati yadkhulunal jannata illa man aba. Seluruh umatku akan masuk surga kecuali orang-orang yang enggan untuk masuk surga. Qila wa man ya'ba ya Rasulullah? Para sahabat bertanya, siapa orang-orang yang enggan masuk surga wahai Rasulullah? Rasulullah SAW mengatakan, man ata'ani dakhalal jannah, barang siapa yang taat kepadaku dia akan masuk surga. Wa man asani faqad aba, dan barang siapa yang tidak taat kepadaku, menyelisihiku, dialah orang yang enggan untuk masuk surga. كذلك أوصى النبي صلى الله عليه وسلم بعدم المشاركة في الفتن. المراد بالفتن ما تضطرب فيه الأمور ولا يدرى من هو الذي على الحق ومن هو الذي على الباطل، فحينئذ هذا وقت الفتنة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم، يقول أهبان أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم أنه ستكون فتن وفرقة واختلاف، قال فإذا كان ذلك فاكسر سيفك واقعد في بيتك واتخذ سيفا من خشب، وذلك لتبرأ ذمة الإنسان ولئلا يلتحق به دم امرئ مسلم. والله تعالى يقول ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. أما لو وجدت فرقة أو فئة تريد أن تقاتل الناس وتريد أن تسفك الدم وكانت بقية أمور الناس مستقرة، فحينئذ
يشرع قتالهم ووقفهم وردعهم لتستقر أحوال المسلمين وليوجد عندهم الأمن. Demikian juga di antara wasiat Rasulullah SAW kepada umat adalah agar kita tidak ikut di dalam fitnah-fitnah yang terjadi di tengah manusia, agar tidak ikut mencampuri perkara-perkara fitnah. Perkara fitnah maksudnya adalah segala sesuatu yang tengah manusia terjadi, hal yang beraneka ragam, akan tetapi tidak diketahui siapa yang berada di atas kebenaran dan siapa yang berada di atas kebatilan. Perkara manusia sudah tumpang tindih sehingga tidak diketahui lagi siapa yang berada di atas kebenaran dan siapa yang berada di atas kebatilan. Ketika itulah terjadi fitnah di tengah manusia. Sahabat Nabi SAW ada yang mengatakan, "Ausani khalili," telah memberikan wasiat kepadaku orang yang kucintai, kekasihku, "annahu satakunu fitanun," dan sungguh akan terjadi fitnah, "wa furqa wa ikhtilaf," akan terjadi perpecahan dan akan terjadi silang sengketa. Ketika itu Nabi wasiatkan kepadanya, "Faksir sayfak." Ketika hal itu terjadi, patahkan pedangmu. "Waq'ud fi baitik," dan engkau harus hendaklah duduk di rumahmu. "Wattakhidh sayfan min khashab." Ketika itu ambillah pedang hanya dari kayu saja. Supaya kemudian kita tidak ikut terlibat dalam fitnah, akhirnya terjerumus ke dalam pembunuhan kaum muslimin, dan darah kaum muslimin haram untuk ditumpahkan. Allah berfirman, "Wa man yaqtul mu'mina muta'ammidan fajazaohu jahannamu khalidan fiha." Sesungguhnya orang yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, maka ganjaran untuknya adalah jahanam dan dia akan kekal di dalamnya untuk selama-lamanya. Sesungguhnya maksud daripada fitnah tersebut adalah ketika terjadi hal yang kita sampaikan tadi. Akan tetapi manakala umat Islam berada dalam satu keamanan, satu kehidupan yang nyaman dan aman, kemudian ada sekelompok orang dari mereka, segelintir daripada mereka yang melakukan keonaran, mereka ingin menumpahkan darah, mereka mengajak manusia untuk melakukan pertumpahan darah, maka ketika ini bukanlah masalah fitnah, akan tetapi disyariatkan ketika itu untuk seluruh umat bersatu padu memerangi mereka, menghentikan mereka dan menjauhkan mereka agar tidak menjadikan fitnah bagi manusia. إذن هذه وصايا رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يحبكم والذي يشفق عليكم، كما قال الله تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. عزيز عليه ما عنتم أي ما يشق عليكم فإنه شديد عليه. Inilah dia wasiat-wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sangat mencintai kita, mencintai umatnya dan selalu mengasihi umatnya. Sebagaimana firman Allah tabaraka wa taala, "Laqad ja'akum rasulun min anfusikum," sungguh telah datang kepada kalian rasul dari jenis kalian, azizun alaihi ma anittum, berat baginya perkara-perkara yang menimpa dan memberatkan kalian, harisun alaikum, sangat tamak untuk kalian, bil mu'minina raufur rahim, dan kepada kaum mukminin beliau adalah orang yang sangat penyantun dan penyayang. Makna azizun alaihi ma anittum, makna daripada azizun alaihi ma anittum adalah sesuatu yang memberatkan umat, hal ini tidak suka Rasulullah dan Rasulullah akan melakukan hal yang sangat keras untuk menghalanginya. Barakallahu fikum ووفقكم الله للخير وغفر الله ذنوبكم ويسر الله أموركم وجعلكم الله ممن سار على وصية نبيه صلى الله عليه وسلم. اللهم أصلح قلوبهم وتول شأنهم وكن لهم ولا تكن عليهم. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Barakallahu fikum. Semoga Allah memberi berkah kepada kalian semua saudaraku. Semoga kalian semua diberikan oleh Allah taufik untuk selalu melakukan kebaikan dan kebenaran. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa antum semuanya, dan semoga Allah tabaraka wa taala memudahkan seluruh urusan antum, dan semoga Allah subhanahu wa taala menjadikan antum semua adalah orang-orang yang selalu berjalan di atas wasiat Rasul kita tercinta sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, perbaikilah hati saudara-saudaraku ini
dan jadilah engkau adalah orang-orang yang selalu membela mereka, dan jangan engkau menjadi orang yang membela orang lain untuk menghancurkan mereka. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullah khairan, barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.